bagaimana solusi untuk orang pasar supaya pendapatannya bertambah serta produk dan jasanya terkenal, apalagi di masa pandemi sekarang? Kalau menurut saya kan tadi yang pertama harus dipastikan dulu segmen marketnya. Jadi si pedagang pasar itu segmen marketnya siapa? Kalau segmen marketnya adalah baby boomers lagi, kalau segmen marketnya adalah Gen X lagi, itu mereka sama satu level, pengennya interaksi, ketemu, nawar, beli, gitu. Tapi kalau pedagang pasar itu pengen melayani segmen milenial, apalagi Gen Z, gitu ya, mau nggak mau dia harus belajar bagaimana digital marketing. Kenapa? Karena mereka bertransaksi di situ. Jadi yang paling utama sih kalau menurut saya pasti si pedagang ini harus punya ajak gitu, customernya siapa. Gitu. Baru nanti kalau memang dia mau menyasar segmen milenial, ya mau nggak mau dong harus mau belajar, diedukasi. Ini loh Pak, kalau Bapak memang menargetkan segmen marketnya adalah milenial, ini gaya mereka. Dengan gaya mereka seperti ini, Bapak harus mau belajar tentang ini, belajar tentang ini. Nah, mungkin seperti itu kayaknya. Mungkin saya coba mempresentasikan terkait dengan pengalaman dari beberapa cerita. Jadi uniknya adalah kawan-kawan harus dengar banyak-banyak kegagalan dari orang-orang sukses, itu poin yang paling penting pertama ya. Jadi ada satu cerita yang menarik seperti ini. Dia membuat suatu aplikasi yang keren banget, kemudian toolsnya itu istilahnya desainnya itu keren banget dan sebagainya, tapi nggak dipakai. Kenapa? Karena memang ya tadi segmennya itu tidak sesuai. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka menurunkan dari sisi kualitas efektivitas dari penjualannya. Misal kalau sebelumnya pakai HP ataupun pakai aplikasi gitu udah dibangun, akhirnya mereka mikir jangan-jangan apa sih yang mereka sering gunakan? Jangan-jangan cuma pakai WA, gitu ya, pakai chatbot. Ya sudah kawan-kawan, fokus saja kepada sana. Jadi bagaimana pasar tradisional ataupun daerah tersebut itu lebih enak menggunakan bisnisnya itu pakai WA. Sebenarnya itu juga masuk teknologi, jadi jangan terbayangkan bahwa teknologi itu harus membuat aplikasi, website dan sebagainya. Tetapi poin utama dari digitalisasi adalah menyederhanakan proses yang sebelumnya harus ke sana 5 jam dari WA kemudian diantar itu cuma sejam, itu udah digitalisasi. Jadi kawan-kawan tidak perlu tidak perlu terlalu lebar. Nah cerita itu ujungnya adalah sekarang teman saya yang berbisnis kalau nggak salah dulu itu bisnis galon, gas dan sebagainya, saya ingat agak lupa. Itu yang jadinya malah yang berkembang adalah pesennya pakai WA dan chatbot lain dan sebagainya. Jadi lebih efektif ke sana. Ya sudah itu jalan saja, malah running gitu ya daripada membuat aplikasi. Tadi dikatakan bahwa entrepreneur itu tentang implementasi, trial, file, dan bangkit terus menghabiskan masa gagal secepat mungkin. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara memanage atau strategi modal yang dilakukan untuk bangkit kembali? Karena hal ini terkait dana dan bagaimana meminimalisir kerugian selama trial dan fail tersebut. Terima kasih, Pak. Nah, mungkin ini karena kita masih istilahnya masih cukup muda, masih banyak tanggungan, ada buat kuliah untuk kebutuhan macam-macam, jadi belum punya modal sendiri yang cukup banyak. Nah, seperti itu bagaimana Pak? Kalau masih muda, apalagi baru lulus, mending cari pengalaman dengan bekerja kepada orang. Jadi dia tadi kan ya anggaplah misalnya kita lulus baru di usia 24 gitu ya, atau 23. Belajarlah dulu pada orang yang kita lihat dia punya visi yang bagus gitu ya, dan di sebuah bisnis yang sedang berkembang, sehingga kita bisa tahu segala hal dari sebuah perusahaan. Kalau kita masuk ke perusahaan yang sudah sangat stabil, sudah sangat mapan, sistemnya sudah sangat jadi, mungkin silo jadinya. Nah, dapetin pengalaman, dapetin pembelajaran ya, dapetin networknya, dapetin kulturnya gitu ya, sehingga kalau gagal nih, ini pendapat saya nih, kalau gagal masih dibiayain perusahaan. Beda kalau kita langsung terjun secara pribadi sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau kita terjun secara pribadi sendiri? Kalau menurut saya, memulailah dari sesuatu yang
minim budgetnya. Kita misalkan sebenarnya kan katanya, ya bukan katanya, memang ini benar ya, bisnis itu bukan hanya masalah modal, tetapi ide yang bisa diimplementasikan, yang bisa tepat mengenai segmen marketnya dengan segmen market yang besar, itu bisa dieksekusi dengan cara bekerja sama, berpartner. Tinggal nanti harus belajar bagaimana berpartner yang baik, yang win-win ya, supaya jangan sampai yang punya ide keteteran dikalahkan dengan yang punya kapital. Ya, nanti silakan bisa dipelajari lah ya. Sekarang apalagi era sekarang kan era pembelajaran yang sangat terbuka ya. Bisa belajar di mana aja. Bagaimana menggait investor misalnya ya. Investor itu seperti apa, kebagian berapa persen, apa yang harus disampaikan kepada investor, bisa dipelajari semua. Jadi kalau mau memulai sendiri, ide yang keluarkan, cari partner. If I can see it, then I can do